Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 akan membawakan hasil diskusi kami tentang indeks harga saham. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irwan Liando, NIM 093. Teman saya Ana Marfuah, NIM 098. Dan Edo Rama Uwais, NIM 119. Baik, yang pertama adalah indeks harga saham adalah suatu peta grafik yang mana menggambarkan tentang perubahan-perubahan ataupun kondisi pasar modal dari waktu ke waktu. Selanjutnya, fungsi indeks di pasar modal. Yang pertama, sebagai indikator tren pasar. Yang kedua, indikator tingkat keuntungan. Yang ketiga, tolak ukuran kinerja suatu portofolio. Yang keempat, memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif. Yang kelima, memfasilitasi perkembangan produk derivatif. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Edo. Kenalin, sama saya Edo Rama Uwais. Saya dari kelompok 11 pasar modal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja saya bacakan. Jenis-jenis indeks harga saham. Yang pertama, indeks harga saham gabungan (IHSG). Nomor 2, indeks sektoral. Nomor 3, indeks LQ45. Nomor 4, Jakarta Islamic Index (JII). Nomor 5, indeks Kompas 100. Nomor 6, indeks bisnis 27. Nomor 7, indeks Sri Kahati. Nomor 8, indeks papan utama. Nomor 9, indeks papan pengembangan. Nomor 10, indeks individual. Dan selanjutnya, indeks harga saham gabungan Compact Stock Price Index atau CSPI adalah suatu nilai untuk mengukur kinerja saham yang tercatat di suatu bursa efek. Indeks harga saham gabungan ini ada yang dikeluarkan oleh bursa efek yang bersangkutan secara resmi, dan ada yang dikeluarkan oleh institusi swasta tertentu seperti media massa keuangan, institusi keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, rumus menghitung indeks harga saham gabungan (IHSG). Rumusnya ada di slide 7 ya ini. Mungkin pembaca akan melihat slide selanjutnya di slide 7. Cukup. Sektor, misalnya sektor keuangan, sektor pertambangan, dan lain sebagainya. Di Bell indeks sektoral terbagi atas 9 sektor. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, pertambangan. Yang ketiga, industri dasar. Yang keempat, aneka industri. Kelima, konsumsi. Keenam, properti. Ketujuh, infrastruktur. Kedelapan, keuangan. Dan 9, perdagangan jasa dan manufaktur. Indeks harga saham parsial atau indeks LQ45 yaitu indeks yang terdiri atas 45 saham pilihan yang mengacu pada 2 variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Setiap pihak dapat menciptakan indeks saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks harga saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman bagi investor, maka
indeks tersebut akan laris diperdagangkan. Indeks Syariah atau JII atau Jakarta Islamic Index, yaitu indeks yang terdiri atas 30 saham yang mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, saham yang masuk dalam indeks syariah. Yang pertama, usaha perjudian dan permainan tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong diharamkan. Keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan sifat mudarat. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Irwan Liando, yaitu Indeks Kompas 100. Indeks Kompas 100 adalah indeks harga saham BEI yang dikeluarkan oleh BEI yang bekerjasama dengan Harian Kompas. Indeks ini resmi diluncurkan pada 10 Agustus 2007 dan saham-saham yang terpilih untuk dimasukkan ke dalam Indeks Kompas 100 harus memiliki likuiditas yang tinggi, nilai kapitalisasi pasar yang besar, serta merupakan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Selanjutnya adalah Indeks Bisnis 27. Indeks Bisnis 27 adalah harga saham yang diluncurkan oleh BEI yang bekerja sama dengan Bisnis Indonesia. Indeks ini terdiri atas 27 saham pilihan yang berdasarkan kriteria fundamental dan teknikal. Ada kriteria fundamental yang dipertimbangkan yaitu laba usaha, laba bersih, ROA, ROE, dan DER. Dan ada juga kriteria teknikal yang dipertimbangkan yaitu hari transaksi, nilai, volume, frekuensi transaksi, dan kapitalisasi pasar. Selanjutnya adalah Indeks Pevindo 25. Indeks Pevindo 25 adalah indeks yang dimaksudkan untuk memberikan tambahan pedoman investasi bagi pemodal dengan cara membangun suatu benchmark indeks harga saham baru yang secara khusus memuat kinerja harga saham emiten kecil dan menengah melalui kriteria dan metodologi yang konsisten. Selanjutnya yaitu tujuan yang ingin dicapai dari Pevindo 25, yaitu yang pertama, meningkatkan eksposur keberadaan emiten-emiten SME di bursa. Yang kedua, menjadi tambahan acuan dalam membentuk portofolio investasi. Yang terakhir yaitu sebagai benchmark untuk produk-produk derivatif. Selanjutnya yaitu Indeks Rikahati. Indeks Rikahati merupakan indeks harga saham yang hasil kerjasama antara BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia yang bergerak dalam bidang pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Indeks ini diciptakan sebagai barometer bagi investor yang menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, indeks papan utama dan indeks papan pengembang. Yang pertama, pada tanggal 8 April 2002, Bursa Efek Jakarta memperkenalkan dua indeks yaitu Main Board Index MBX dan Development Board Index (DBX). MBX dimulai dengan 34 saham dan DBX dimulai dengan saham 287 saham. Yang kedua, papan utama yang dimaksudkan untuk menampung emiten yang berukuran besar dan mempunyai catatan kinerja yang baik. Sedangkan papan pengembangan yang dimaksud yaitu untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan yang kinerjanya menurun, perusahaan yang berprospek baik tetapi belum menguntungkan. Berikutnya,
slide berikutnya. Indeks harga saham individu adalah indeks yang menggambarkan gerakan harga dari masing-masing saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham individu hanya menunjukkan perubahan dari suatu harga saham suatu perusahaan. Indeks ini tidak bisa untuk mengukur harga diri suatu saham perusahaan tertentu, atau dapat dikatakan bahwa indeks harga saham individu merupakan suatu nilai yang mempunyai fungsi untuk mengukur kinerja suatu saham tertentu terhadap harga dasarnya. Rumus menghitung indeks harga saham. Di sini ada IHS yang artinya IHS induk harga saham sama dengan dalam kurung HT yang artinya harga pada waktu yang berlaku garis miring HO yang artinya harga pada waktu dasar dikalikan 100%. Jadi rumusnya seperti ini ya. Baiklah teman-teman, mungkin demikian presentasi dari kelompok 11 mata kuliah pasar modal ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.